Assalamualaikum. Tidak perlu pembukaan panjang lebar ya. Sesuai judul, maka akan saya jelaskan dengan segera gitu. Lukisan yang laku dengan harga wajar itu ya biasanya yang bagus ya. Sudah barang tentu lah, barang bagus yang utama dicari-cari orang ya. Masa orang cenderung cari-cari yang jelek? Enggak lah ya. Dan untuk lukisan biasanya orang cari yang temanya hidup. Kalau aliran realis ya, apalagi yang sifatnya naturalis ya, nyata begitu ya. Realis itu ada dua jenis, yang natural dan yang non natural lah, kira-kira begitu. Realis artinya lukisan yang menggambarkan kehidupan dan suasana sehari-hari pada umumnya di alam dengan tidak menambah-nambah objek yang di luar kenyataannya, artinya ya sesuai dengan aslinya gitu ya. Bagi para pecinta lukisan, apalagi kolektor nih ya, biasanya mereka tidak memikirkan soal harga. Yang memikirkan harga ya pelukisnya. Ini mau dibikin harga berapa ya idealnya, ya kan? Ya palingan kolektor cuman menawar harga lah, bukan memikirkan harga. Oke, paham ya. Sebelum saya jelaskan sesuai judul nih, saya mau cerita dikit nih, ya teman-teman ya. Pastinya soal lukisan. Tapi ya saya tidak akan curhat soal cinta yang pernah kandas di semak-semak. Ya karena memang saya tidak pernah bercinta di semak-semak juga lah ya. Pastinya di rumah lah. Itu pun kalau sudah sah ya. Ya sudah, nggak ada cinta-cintaan, nggak ada. Kita buat lukisan itu tidak gampang ya teman-teman. Sesama pelukis itu ya tahu sendirilah sepak terjangnya. Habis di habis disepak diterjang. Peras ini ya, peras otak, waktu dan aktivitas kurang kira resikonya ya tahu sendirilah. Jadi setelah saya buat lalu diupload di sosmed dengan statusnya kira-kira begini. Dijual lukisan tema alam, bahan cat akrilik di kanvas dengan ukuran segitu kali segini. Bagi yang minat, inbox saja atau di WA 085271357932. Setelah upload, lalu inbox masuk nih. Assalamualaikum Mas, itu harga lukisan berapa? Dan ukurannya berapa? Saya berminat mesan 1 unit, tolong dijelaskan dulu Mas. Gitu ya inboxnya. Lalu saya balas dengan sedetail-detailnya, panjang lebar, lebar kali panjang, panjang kali tinggi, dan segala macam. Terakhir ada salah satu yang harganya 800.000 ya. Lalu dia balas lagi, aduh Mas, saya kira dapat 100-an. Ya udah, seketika jantung saya, hati, otak itu pada tawuran. Hati bawa perang, jantung bawa cerulit, otak bawa batu-batuan. Aduh, untung masih ada lambung dan usus yang reaksinya ya bodoh amat gitu kan. Karena sibuk memproduksi dan mengolah logistik dalam perut. Lalu dikeluarkan yang berujung dengan yang namanya water closet ya, WC. Tawaran itu biasanya ya kira-kira kurang 5% atau lebih dikit lah dari total harga. Masih wajar lah, 800 jadi 7,5, 700, ya oke-oke saja. Kalau jauh di bawah jadi 100.000, waduh,
Ini jangan-jangan kebiasaan pinjam dulu 100 nih ya. Ya sudah, inti pertemuannya ini ya, kita kali ini soal apa ya? Kuncinya lukisan kita terlihat hidup, yaitu kuasai dulu titik gelap dan terang dari suatu objek yang dilukis. Cermati bagaimana bikin bayangan, misalkan lukisan pohon itu berada di mana ya. Kita mau cahayanya terang apa datang dari arah mana, pasti berlawanan ya, cahaya dari samping atas ya, bayangan di kiri. Dan pastikan dalam satu lukisan itu titik gelapnya sama atau searah. Jangan dibikin pohon di sana gelapnya di kiri dan pohon di sini gelapnya di kanan. Dan ingat, ini khususnya aliran natural, realis ya, bukan abstrak, kubisme dan lain-lain sebagainya, itu bukan. Kuasai juga warna jauh dan dekat. Warna itu terkena efek suasananya bagaimana. Semua berpengaruh ke warna yang kita buat ya. Belum tentu hijau yang dekat akan sama dengan hijau yang kelihatan jauh. Beda ya. Oke, paham ya. Pewarnaan gelap terang itu penting ya. Selain dari bentuk objek yang menyerupai aslinya. Untuk tayangan sudah ada di video-video sebelumnya di channel ini. Silakan teman-teman telusuri aja. Oke, teman-teman, itu cukup dulu ya. Cuman ambil kesempatan sedikit ini, tambahan-tambahan bagi saya buat untuk berbagi ya. Oke, teman-teman, begitu ya kira-kira. Salam satu hobi.